Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi mari kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan di minggu ini adalah fokus kepada Allah dan berhenti fokus pada masalah. Saudara, tema kita adalah fokus pada Allah dan berhenti fokus pada masalah. Demikian tema kita pagi hari ini yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bapak Ibu perhatikan di depan semua, tidak usah lihat ke kiri ke kanan. Mari kita fokus kepada Allah dan berhenti pada fokus pada masalah. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saudara lihat ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sebagai pendahuluan saya bawa kita pada latar belakang. Nah, orang Israel sebenarnya dalam konteks ini baru saja keluar dari Mesir, dan sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka mengalami apa yang disebut dengan peristiwa mujizat, yaitu 10 tulah terjadi atas orang Mesir karena orang Mesir menjajah mereka, menghukum mereka. Lalu ketika Tuhan memakai Musa untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, Raja Firaun itu marah dan dia tidak izinkan orang Israel pergi. Jadi intinya ada satu peristiwa yang dimulai, yaitu Tuhan buat mujizat lewat tulah 10 tulah, menghukum para Mesir, dan puncaknya anak sulung dari setiap orang Mesir mati. Nah, tetapi saudara dengar baik-baik, saya mau kasih pesan begini saudara dengar. Ketika mereka sebenarnya di masa lalu telah melihat pembelaan Tuhan, telah melihat karya Tuhan dalam perjalanan mereka di Mesir. Tuhan kelihatan hebat luar biasa. Ketika bangsa Mesir tidak mengizinkan mereka berangkat pergi beribadah kepada Tuhan di tempat di mana Tuhan telah tujukan, saudara tahu bahwa orang Mesir atau Mesir marah, mereka tidak izinkan, dan Tuhan memberi mereka tulah. Kalau begitu begini saudara-saudara, ketika saudara baca pasal 14 ayat 13 sampai 14, rupanya orang Israel itu meragukan Tuhan. Saya mau intinya begini saudara, waktu orang Israel berada karena Tuhan suruh mereka pergi jauh dari Mesir, nah di tengah jalan mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Nah, dan mereka orang Israel harusnya belajar, oh kemarin Tuhan kan tolong, maka harusnya iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan makin besar. Tapi kenyataannya kalau Bapak Ibu baca, mereka ragu dengan Tuhan dalam pasal 14. Mereka fokus bukan pada Tuhan yang sudah tolong mereka di Mesir. Mereka fokus pada pasukan orang Mesir. Saudara mengerti sampai sini? Jadi ternyata saudara, orang tanpa mengenal Tuhan dan hanya mengejar mujizat, satu waktu dia sendiri adalah orang yang sama yang akan meragukan Tuhan dalam hidup ini. Nah, karena itu saudara, ada pelajaran yang kita bisa belajar dari orang Israel. Bagaimana supaya mereka tetap percaya, tetap bersandar kepada Tuhan, saudara. Itulah latar belakangnya. Itu sebabnya saya dalam pertanyaan ini saya bilang, bagaimana agar kita tidak gagal dalam hal mempercayai Tuhan dan kuasanya yang dahsyat, khusus saat kita dalam kesukaran. Jadi begini, ketika mereka berangkat, di belakang mereka ada pasukan Firaun bersama pasukan kereta kudanya luar biasa. Di depan ada perahu yang terbentang luas di mana mereka tidak bisa menyeberang. Nah, dalam posisi ini harusnya di otak orang Israel adalah begini. Oh, tidak apa-apa. Kalau orang bangsa Mesir kejar, tidak apa-apa. Orang pernah ditegur Tuhan. Tuhan pernah bela kita. Harusnya di dalam iman mereka, di dalam pengharapan mereka muncul ini. Tapi kalau saudara baca, tidak. Mereka bilang begini, Musa, lu bawa ketong di sini mau kasih mati ketong. Padahal baru saja beberapa saat yang lalu mereka baru lihat karya Tuhan.
Saya berharap kita tidak jadi orang Kristen yang imannya naik turun. Pada waktu kita lihat kuasa Tuhan bekerja, kita bilang Tuhan luar biasa. Tapi pada waktu kita menghadapi persoalan, iman kita lenyap, pengharapan kita lenyap. Karena itu ada caranya supaya saudara bisa, sekali lagi, kalau begitu ada caranya untuk saudara bisa benar-benar bisa menikmati Tuhan di dalam perjalanan hidup saudara. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara lihat bagaimana supaya kita bisa, iman kita, pengharapan kita tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Mari kita belajar langsung saja. Pertama, ada 3 pesan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ada 3 pesan. Yang pertama, jangan fokus pada persoalan yang kita sedang hadapi, tapi fokuslah pada sumber pertolongan, yaitu Tuhan sendiri. Jadi yang pertama saudara, jangan fokus pada persoalan yang Anda sedang hadapi, yang ada di depan Anda, tapi fokuslah kepada Tuhan. Tuhan yang telah terbukti sebagai sumber pertolongan kita. Maksudnya begini saudara, mari kita lihat ayatnya. Kalau saudara lihat ini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, waktu mereka ada di dalam kesukaran ini, mereka sebentar lagi akan dibunuh. Musa bilang begini, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Saudara perhatikan kata ini, lihatlah apa? Keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Perhatikan kata lihatlah. Kalau saudara bilang begini, kalau saya bilang begini, lihatlah ke saya, apakah saudara tunggu 2 hari untuk melihat saya? Tidak. Kalau saya bilang lihatlah ke saya, maka hari ini, detik ini Anda bisa lihat saya yang berdiri ke khotbah, betul ya? Tapi menariknya adalah kalau saudara baca ayat ini agak ganjil sebenarnya ayat ini. Ganjilnya di mana? Perhatikan, lihatlah keselamatan. Harusnya detik itu mereka lihat keselamatan pertolongan Tuhan. Tapi kalau saudara baca ayat yang bertentangan adalah ini. Bapak Ibu lihat sini, semua lihat sini. Lihat ini. Lihatlah keselamatan. Harusnya detik itu mereka lihat keselamatan. Tapi ada kata yang sedikit kontras menurut saya. Ada satu kata yang bagi saya mengganggu pikiran saya, yaitu begini. Dia bilang yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Lihat, kata lihatlah itu harusnya terjadi detik itu. Timothy lihat saya, maka itu artinya Timothy detik ini bisa lihat saya. Waktu Tuhan bilang lihatlah keselamatan, harusnya detik itu. Tapi Alkitab lanjut dengan kata ini, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan. Akan itu berarti sesuatu yang belum terjadi. Mengerti ya? Jadi ada 2 kalimat yang berbeda. Satu suruh lihat. Jadi kalau orang bilang lihat saya sudah lihat. Harusnya saya sudah lihat. Tapi dia menggunakan kata akan. Akan itu berarti sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang nanti terjadi. Saudara-saudara, menarik ini kata. Ini menarik kata ini. Saya berharap saudara tangkap. Saudara lihat sini. Saudara mengerti ya? Harusnya dia lihat, tapi kok Tuhan sudah bilang lihat, dong malah tunggu, lihat dia bilang nanti akan. Jadi kalau kata akan itu seperti nanti lagi. Nah, saya beri pelajaran begini saudara. Itu sebabnya fokus saya bilang tadi apa? Jangan fokus pada apa? Persoalan yang engkau hadapi, tapi fokuslah kepada Tuhan yang telah terbukti sebagai sumber pertolongan. Maksud saya begini saudara. Saudara dengar baik-baik, ini penjelasan saya. Nah sebelumnya saya kasih ingat saudara, kenapa Tuhan bilang lihatlah? Walaupun yang akan mereka lihat nanti akan mereka lihat, baru nanti akan mereka lihat. Rupanya saya kasih ingat saudara, fokus atau penglihatan kita selalu berpengaruh pada hidup kita. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu dengar, sebuah fokus penglihatan itu berpengaruh besar dalam hidup kita. Apa yang kita lihat, saya ulangi lagi, apa yang kita lihat itu berpengaruh dengan hidup kita. Saya ulangi lagi, karena itu pilihlah apa yang harus Anda lihat. Saya ulangi lagi, pilihan untuk melihat sesuatu itu berpengaruh pada diri kita. Pilihan untuk melihat sesuatu itu sekali lagi berpengaruh pada kita. Contoh
Contoh Bapak Ibu Saudara, satu waktu ada orang buta, beberapa orang buta, yang namanya orang buta tidak bisa melihat, tetapi mereka punya tangan yang bisa merasakan. Lalu ada satu orang bilang begini, menurut kalian, kan ada 4 orang buta, dia mengatakan, menurut kalian apa itu gajah? Lalu 4 orang itu disuruh pergi sentuh gajah itu. Ada satu mengatakan, oh, gajah itu kakinya kayak tiang beton besar. Lalu temannya bilang, salah, gajah itu dia seperti selang, karena dia pegang pada belalainya. Selang lembut sekali. Lalu ada yang mengatakan, oh tidak, gajah itu terlalu besar, sangat besar sekali, karena dia memeluk bagian perutnya. Lalu mengatakan gajah itu dia seperti sapi, karena dia memegang kepalanya. Maksudnya begini, saudara, apa yang Anda lihat itu berpengaruh pada hidup kita. Ya, apa yang Anda lihat berpengaruh. Nah, pertanyaan saya tadi bilang apa? Mereka lihat sebenarnya apa? Kenapa mereka marah sama Musa? Kenapa mereka ragu sama Tuhan? Karena pandangan mereka itu kepada pasukan Mesir, bukan pada Tuhan. Coba kita lihat sebentar. Coba kita lihat ayatnya. Kalau saudara lihat tadi ayat 10 ini, ketika Firaun telah dekat, lihat, orang Israel menoleh. Kata menoleh itu artinya apa? Kalau bukan lihat ke kanan, lihat ke kiri, berarti lihat ke belakang. Mereka tidak lagi lihat Tuhan yang pernah menolong mereka di Mesir. Mereka punya fokus adalah lihat siapa? Pasukan Mesir. Lalu Alkitab bilang begini, saudara, lalu ketakutanlah orang Israel. Lihat, pada waktu Anda salah melihat, maka itu berpengaruh pada diri saudara. Lihat, yang mereka lihat bukan lagi Tuhan yang disembah Musa, yang mereka lihat pasukan. Akibatnya apa? Saudara lihat pengaruh kepada orang Israel. Alkitab mengatakan roh ketakutan melingkupi mereka. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, penglihatan Anda itu menentukan siapa Anda. Penglihatan Anda menentukan kehidupan Anda. Saudara lihat, waktu mereka lihat Tuhan harusnya mereka tenang, tapi karena mereka lihat pasukan, Alkitab yang bilang mereka ketakutan. Gampangnya begini, saudara, manusia ini suka melihat sesuatu sampai lupa lihat Tuhan. Contoh Bapak Ibu saudara, beberapa hari yang lalu saya pergi doakan satu keluarga yang sakit, ya, keluarga dari Bapak Luin. Kalau Bapak Ibu lihat, sebagai pengalaman saya, orang-orang begini sudah tidak berdaya. Harusnya terjadi sesuatu. Kami berdoa sama-sama, lalu besoknya kami datang, kira-kira 1 hari atau besoknya kami datang lagi, dan kami berdoa. Dan kalau sudah lihat kondisi beliau, bapak itu sangat kritis sekali. Saya sampai kasihan sekali, karena dia seperti mau sentuh kami semua di sini, seolah-olah mengatakan tolong saya. Kami panggil karena dia agak sedikit bagi saya itu kejang-kejang sedikit, ya. Tidur salah, bangun salah, tidur seperti orang gelisah. Yang menarik adalah saya, mungkin pasti Bapak Luin, Mama Yuni sama, kita lihat kasihan, dia tidak berdaya. Tapi kita pergi panggil dokter, saudara. Waktu panggil dokter itu tidak seperti kami. Kalau mungkin kami sedikit, aduh kasihan, apa yang terjadi. Dokter itu datang tenang-tenang saja. Dan ketika dia periksa, dia bilang gini, ini biasa, ini aman. Saya pikir, lihat, dokter melihat dalam pengetahuan dia ini masih aman, tapi kita yang lihat ini tidak aman. Mengerti ya? Ternyata itu berpengaruh. Makanya para dokter tenang-tenang, ya. Kalau saudara punya istri, bapak, ibu, keluarga sakit, coba saudara kayak orang kelabakan. Dokter. Tapi saudara lihat, belum pernah ada dokter yang lari ikut saudara juga kelabakan. Ya santai saja, ada apa? Dia tenang. Kenapa? Karena dia tahu kondisi dari si pasien.
Demikian saudara, waktu kita memandang Tuhan, kita akan lebih sedikit tenang dibandingkan ketika kita memandang persoalan. Mengerti ya? Jadi kalau saudara lihat baik-baik, penglihatanmu menentukan siapa Anda. Penglihatanmu menentukan kehidupan Anda. Jadi kalau saudara takut, nah sekali lagi, kalau saudara takut, biasanya kalau saudara jalan di jembatan lalu ada jurang yang dalam, biasanya kalau orang takut dia tidak akan lihat ke bawah, betul ya? Dia akan lihat ke tempat lain. Kalau saudara takut dengan jurang, biasa saudara akan angkat kepala. Apalagi kalau saudara jalan itu di Cina sana, sudah jurang lagi hanya jalan di atas kaca. Saya jarang lihat orang lihat ke bawah, orang lihat ke atas terus. Padahal tempat yang sama. Lihat, penglihatan saja itu berpengaruh pada kita. Amin. Kalau saudara lihat ngeri, biasa kalau saudara lihat sesuatu yang ngeri, biasa saudara tutup mata, betul ya? Nonton setan itu saudara tutup mata. Saya berkata, aduh, padahal saudara tidak lihat, saudara tutup. Kenapa? Karena dengan menutup itu mengurangi rasa takut saudara. Ngerti ya? Kalau begitu penglihatan itu menentukan siapa yang Anda lihat. Lihat, orang Israel takut. Kenapa? Sederhana, karena yang mereka lihat pasukannya. Kalau saudara hanya lihat persoalan, hidupmu dalam ketakutan. Kalau saudara hanya lihat pergumulan, hidupmu dalam ketakutan. Saya pergi mendoakan cucu daripada Bapak Malelak dan Mama. Dan ketika kami sampai, saya bisa lihat air mata daripada omanya jatuh. Karena diagnosa dokter cukup serius atas cucu mereka. Lalu datang papa mamanya. Baru kami tanya sudah nangis. Kenapa? Saya coba-coba selidiki, mamanya sempat pingsan. Dan setelah saya selidiki, pertama dia capek, tapi yang kedua dia baca mengenai penyakit anaknya. Saya belum baca, tapi saya baru baca sedikit. Memang sangat mengerikan. Lihat, apa yang dia baca berpengaruh pada dia. Akhirnya rasa cemas, nangis. Kenapa? Karena kita lihat bacaannya. Bacaan itu adalah autoimun, itu berbahaya. Dengan banyak jenis, ada yang lupus, kemarin saya lupa istilah yang kena kepada ego. Tetapi semua itu berbahaya sekali. Kenapa orang jadi khawatir? Karena dia lihat, apa yang dilihat? Bacaannya. Lalu saya kasih ingat mereka, bacalah bukan hanya tentang penyakit itu, bacalah Alkitab tentang Tuhanmu. Lihat, penglihatan beda. Satu lihat untuk baca tentang penyakit, satu lihat Alkitab yang berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Lihat, dua penglihatan yang berbeda dan dua sikap pasti berbeda. Amin. Satu lihat, kata dokter, lihat dokter punya pernyataan di surat kanker. Lihat ke sebelah, ada Kristus. Maka penglihatan itu berbeda sekali. Amin. Amin. Katanya bapak-bapak itu kalau lihat nona-nona di sana rasanya segar. Tapi kalau dia pulang lihat dia istri, dia bilang seperti pohon yang sudah tidak disiram 40 hari. Berbeda. Katanya. Kalau begitu ini ilustrasi kelihatannya lucu. Tapi marilah kita fokus pada Tuhan kita. Ada amin. Ada amin saudara. Jadi penglihatan kita itu menentukan siapa kita. Amin. Mengapa harus fokus kepada Tuhan? Sebab kalau fokus pada masalah, maka kita akan ketakutan dan stres seperti orang Israel. Fokus pada Tuhan akan mendatangkan pertolongan dan mujizat. Alkitab bilang apa? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Fokusnya adalah lihat keselamatan dari Tuhan, bukan fokusnya lihat pasukan datang. Ada amin. Kalau saudara lihat ini, saya tarik kesimpulan. Ciri orang yang fokus kepada Tuhan. Pertama, orang yang fokus kepada Tuhan, dia tidak takut, dia tetap tenang. Ada amin. Musa tenang, beda dengan orang Israel pada umumnya. Mereka ketakutan. Yang kedua, orang yang fokus pada Tuhan dan bukan pada persoalan, dia akan melihat dari sisi pertolongan Tuhan, bukan pada penyakit itu,
bukan pada beban itu, tapi dia tahu ada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Yang ketiga, dia tidak lihat apa yang dilihat hari ini, tapi dia percaya dia akan melihat sesuatu yang ada di balik peristiwa kelam hari ini. Saudara-saudara, maksud saya begini, saudara. Saya ingin bawa saudara begini, saudara. Jadi kalau saudara baca, satu, jangan pernah alihkan fokus pada Tuhan, tetapi fokuslah pada Tuhan dan jangan pernah alihkan penglihatanmu pada hal-hal yang lain. Saya kalau naik kapal yang gelombangnya besar, saudara-saudara, saya tidak akan lihat ke lautnya. Pertama, kalau saya lihat ke lautnya, saya mabuk. Kedua, kalau saya lihat lautnya, itu ada rasa takut di dalam diri saya. Ketika saya lihat, semakin saya lihat laut, semakin ngeri. Apalagi kalau saya berdiri di feri punya depan, lalu lihat kapal punya ujung itu tabrak gelombang, pam, pam, itu makin takut. Maka yang saya perlukan adalah saya masuk kamar. Seandainya kalau saya bisa diizinkan lihat kapten, saya lebih suka lihat kapten, karena saya percaya kapten lagi dalam keadaan tenang. Yang kedua, fokus saya adalah pergi cari televisi, lalu saya nonton berita. Maka dua hal yang berbeda yang saya lihat itu mempengaruhi hidup saya. Gelombang masih ada, tapi karena saya nonton televisi, apalagi acaranya bagus, itu menenangkan saya, minimal menenangkan saya dan menyenangkan saya. Beda ketika saya lihat gelombang, rasa takut, sudah takut lagi, mual-mual lagi, bukan karena saya hamil, tapi karena memang gelombang terlalu besar, saudara. Ya, katanya orang yang suka mabuk mobil, dengar baik-baik. Kalau saudara suka mabuk oto begitu, jangan saudara fokus pada satu saja, tapi fokus ke tempat lain. Jadi kalau orang mabuk itu, lu jangan main-main HP, karena kalau lu main HP, lu tambah mabuk. Maka harus, kalau saya pengalaman, saya suka fokus di sopir. Kalau saya sudah mabuk, pertama saya fokus di alam, di mana mobil itu berjalan. Oh, ada pohon di sana, ada gunung di sana. Jadi saya punya fokus tidak ke muntah. Penglihatan saya akan saya fokus ke alam yang indah. Kedua, saya fokus ke sopir, karena saya suka nyetir mobil, saya suka. Apalagi kalau di tikungan dia patah, balas. Itu membuat saya tidak fokus ke mabuknya. Lihat, penglihatan biasa saja itu punya dampak luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini, nanti kita masuk kepada kedua ya. Tapi mari kita masuk poin kedua. Cara untuk kita bisa tetap percaya Tuhan adalah yang kedua, jangan fokus pada apa yang terjadi hari ini atau hari kemarin, tapi fokuslah kepada apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya ulangi lagi, fokuslah bukan pada apa yang terjadi hari ini dan juga hari kemarin, masa lalu, tapi fokuslah kepada apa yang ada di depan kita. Maksudnya apa? Saya bawa saudara di sini ayat 13 yang saya tebalkan saja. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak akan kamu lihat lagi selamanya. Nah, saudara, ini menarik. Fokus kita, dengar baik-baik, fokus kita bukan pada apa yang terjadi hari ini, bukan yang kita fokuskan yang terjadi kemarin di masa lalu, tapi kita harus fokus pada masa yang akan datang. Maksud saya begini, saudara. Dia bilang begini, kan orang Israel lihat orang Mesir takut, dia bilang. Tapi Tuhan bilang begini, yang lu lihat ini, yang lu lihat di depan mata ini, tidak akan kamu lihat selama-lamanya. Jadi orang Israel lihat hari itu pasukan yang berdiri. Tuhan lihat, lu lihat ini hari dong ada toh, besok dong tidak ada. Lihat, fokus Tuhan itu beda. Fokus kita hari ini, apa yang kita hadapi, Tuhan fokus kepada apa yang akan terjadi setelah hari ini. Saudara, kayak orang bingung. Saya ulangi lagi, fokus kita bukan hari ini. Hari ini memang kita punya persoalan. Hari ini ada sakit penyakit, hari ini ada beban, hari ini beras habis. Tapi kalau saudara fokus hanya di situ, saudara stres. Saudara harus berpikir bahwa ada apa sih di balik semua masalah yang saya hadapi. Dan itu yang dilihat Tuhan. Mereka lihat
ini orang tetap ada yang akan membunuh mereka. Maksudnya gini, orang Israel lihat ada pasukan yang berdiri akan bunuh mereka. Tapi Tuhan lihat begini, lu jangan lihat ini detik ini yang doa di depan. Saya Allah Tuhanmu, lihat nanti di depan mereka tidak ada. Ngerti ya sampai sini ya? Saudara mengerti ya? Supaya lebih gampang begini, saudara. Bapak Ibu lihat dua gambar di sini. Ada dua gambar. Satu gambar spion mobil dan satu gambar teropong bintang. Dua benda ini sama-sama terbuat dari kaca. Satu disebut kaca spion, satu pakai kaca juga, tapi dia taruh di alat yang bernama teropong bintang. Saya tanya saudara, apa bedanya? Seperti tadi saya bilang, kalau saudara lihat masalah itu seperti saudara lihat kaca spion, maka yang saudara lihat pertama, kalau saudara lihat kaca spion, makin fokusnya jauh, makin kecil gambar itu, makin tak terlihat. Apa maksud saya? Begini, kalau saudara bawa mobil, saudara lihat samping kiri, ini gambar yang ada di samping kiri saya ini, samping kiri saudara ini, saudara akan lihat gambar fokus di sana. Makin saudara bergerak ke sini, makin jauh itu tikungan di sana, makin kecil di sana, makin suram, makin tidak bisa dilihat. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara hanya fokus di hari ini, persoalan yang saudara sedang hadapi, lalu bawa-bawa masa lalu, saudara akan suram untuk melihat masa depan. Tapi coba saudara balik, ternyata jalan yang kalau saudara lihat ini gambar, ini kaca spion ini, di sana itu tikungannya sebenarnya sama besar ya. Tikungan punya jalan itu sama besar sebenarnya. Saudara bisa lihat dari sini ya. Tapi saudara lihat, ketika dia jaraknya makin jauh, saudara lihat itu. Tikungan itu seperti kecil sekali. Betul ya? Beda dengan di depan sini, besar sekali. Padahal kalau dia pergi lihat di kaca besar, kaca mobil besar, jalan itu sebenarnya tetap besar. Mengapa orang selalu melihat masa lalu tidak bisa lihat masa depan? Karena yang dia lihat, oh masa lalu saya suram, pasti masa depan saya suram. Tidak. Apa yang terjadi masa lalu bersama Tuhan masih Tuhan bisa ubah. Mengerti ya? Kelihatannya di depannya pasti mereka mati, tapi ternyata Tuhan buat terbalik. Orang Mesir justru mati. Lihat, orang Israel fokus hari itu masa lalu karena mereka tahu kalau mereka dapat mereka akan siksa lagi. Tetapi Tuhan bilang tidak. Yang kamu lihat tidak akan kamu lihat. Jadi maksudnya gini, apa perbedaan dengan teropong? Kalau kaca spion hanya bisa lihat ke belakang, lihat masa lalu nangis sendiri. Kalau itu suami yang sudah meninggal, kadang-kadang kita lihat ke belakang lalu kita nangis. Dia masih ada. Betul susah begini. Persoalannya, saudara harus hadapi hari ini dan hari esok. Masa lalu itu mengganggu saudara. Tapi beda dengan teropong. Teropong itu dia tidak lihat ke belakang. Apalagi teropong bintang, dia lihat pertama kemana? Ke depan. Kedua yang paling indah adalah teropong itu melihat di jauh sana. Apa itu? Bintang yang kalau nyala malam hari indah sekali. Saya kasih tahu saudara, jangan pakai hidup ini, apalagi masa depan, sebagai penglihatan saudara. Pakai hidup ini seperti Tuhan melihat ke jauh ke sana, ke masa depan yang Tuhan sedang sediakan. Yeremia 29 bilang gini, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan penuh masa depan yang gilang gemilang. Di depan, pada waktu itu sudah tahu dalam konteks orang Israel sedang ditawan di Babel, dalam keadaan mereka suram melihat masa depan. Tuhan lihat ke sana, Tuhan bilang oke, tidak apa-apa, saya pakai ini peristiwa supaya kamu punya masa depan. Artinya sekarang saudara susah hari ini, jangan lihat susah, karena orang yang fokus pada diri hari ini selalu sulit untuk diproses Tuhan. Maksud saya begini saudara, beberapa hal cepat saja. Fokuslah pada masa depan, bukan pada masa lalu dan hari ini. Jadi lihat, orang Israel fokus di orang yang di depan, Tuhan fokus setelah orang itu di belakangnya. Mereka yang fokus pada masa lalu tidak akan pernah bisa melihat masa depan, karena manusia diciptakan untuk hari ini, bukan untuk hari ini. Maksudnya
tapi untuk masa depan. Saya tanya saudara, saudara ini diciptakan untuk hari ini atau untuk hari depan? Saudara diciptakan untuk hari ini atau hari depan? Semua yang kita lakukan selalu bukan untuk hari ini. Ada yang makan lalu saudara bilang, saya mau makan makan nasi, satu tempat nasi, ya, 2 ekor ayam untuk makan 40 hari. Saya tanya saudara, bisa begitu? Tidak bisa. Besok Anda harus makan lagi. Karena itu tidak ada konsep bahwa hidup ini untuk masa lalu atau hari ini. Kita makan supaya apa? Kita kuat, besok kita kerja. Betul ya? Demikian dengan hidup kita, saudara. Kehidupan ini memang nyatanya di depan kita ada persoalan. Tapi bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, kita persoalan ini ada maksud Tuhan apa ya? Begitu. Karena Tuhan lebih tertarik kelanjutan cerita Anda daripada cerita Anda hari ini. Yusuf contoh. Yusuf itu kan hari itu dia berhadapan dengan Potifar, betul ya? Dia berhadapan dengan saudara-saudaranya. Di masa lalu dia berhadapan dengan saudara-saudaranya yang menjual dia, gosip dia, kasih jatuh dia. Hari itu, kalau kita konteksnya hari ini, Yusuf pada waktu itu digosipkan oleh istri Potifar bahwa ini orang tidak baik, betul ya? Tapi Alkitab bilang begini, Yusuf jadi orang yang luar biasa di Mesir. Kenapa Yusuf bisa jadi orang luar biasa? Karena Yusuf tidak fokus pada hari ini, masalah yang dihadapi, bukan juga kemarin sakit hati dengan keluarganya yang jual dia, buang dia, gosip dia, tapi dia fokus ke depan. Karena itu sebabnya itu dia berkata begini, kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka yang baik. Jadi fokus kita saudara-saudara, jangan lihat keadaanmu hari ini. Kalau engkau lihat stres, kalau engkau lihat putus asa, tiap hari hanya ada masalah saja, ada masalah. Tapi saya kasih tahu saudara, tunggu cerita Tuhan selanjutnya dalam hidup saudara. Saya ulangi lagi, tunggu cerita Tuhan selanjutnya dalam hidup saudara. Ada amin. Jadi kalau saudara dalam pergumulan, jangan fokus ke masalah itu, tapi bilang, Tuhan, beta mau tunggu di pun cerita selanjutnya. Saya bilang di sini ya, nontonlah film bukan hanya enak ceritanya, tapi ambil kesimpulan daripada sebuah film. Film-film pada umumnya selalu dimulai dengan sesuatu yang indah, di tengah jalan ada persoalan, lalu di ujungnya ada kemenangan. Itu film. Saya selalu nonton film dan saya taruh di kepala saya. Itu sebabnya tak usah kita marah. Kadang-kadang kita ini suka marah dengan para pelaku dalam film. Kita marah artis. Ya, kita selalu bilang begini. Ketika penjahat memburu jagoan, lalu jagoan jatuh, kita bilang, "Boh, pakai jatuh lagi, buta urusan." Lah sudah, tak usah. Karena saya selalu punya pikiran, saya otak selalu bertanya, tenang-tenang saja. Si jagoan tidak akan pernah mati. Karena kalau jagoannya mati, filmnya gagal. Maka walaupun dia tertikam luar biasa darah, tunggu saja. Kelihatan, oh kita bilang, aduh jagoan sudah mati. Mungkin ada orang lain bantu dia. Tidak, saudara. Film itu berlanjut, menit akhir-akhir tiba-tiba ketemu ada seorang wanita menolong dia jatuh dari jembatan. Padahal saudara jatuh dari pagar saja mati. Tapi ini jatuh dari jembatan ditolong seorang wanita. Biasanya yang tolong kebanyakan wanita. Lalu dalam film itu sang jagoan tertidur, hampir seperti mati. Sang wanita ambil air panas, kompres. Lalu dalam film itu si jagoan kesakitan. Lalu kita bilang, tekan pelan-pelan dulu saja. Padahal itu ada dalam film, tapi kita bilang, tekan pelan-pelan, perempuan betul. Tapi sekali lagi tiba-tiba dia bangkit. Dan pada waktu dia bangkit, yang saya jengkel adalah kadang-kadang tambah lebih-lebih lagi. Penjahat dapat tangkap lagi, siksa ulang, berdarah ulang lagi. Saya bilang, kapan selesai? Tapi ujung-ujungnya selalu menang. Coba sudah lihat, film koboi lah, film action lah, selalu jagoannya menang. Saya kasih tahu saudara, hidup kita bagikan film. Hari ini kelihatan seperti persoalan hidupmu berat, luar biasa. Tapi tunggu, pembuat skenario kita adalah Tuhan Allah. Dan kalau dia yang buat, tadi dia bilang,
Kamu lihat dia ada toh. Nanti saya bikin kayak yang kamu lihat sudah tidak akan ada selama-lamanya. Coba terjemahkan. Bilang, Tuhan, hari ini saya lihat saya punya persoalan. Tapi besok saya tahu Tuhan, saya tidak akan lihat lagi itu persoalan. Hari ini saya lihat masa depan saya suram. Tapi besok saya tahu saya tidak lagi lihat masa depan saya suram. Ada 5. Hanya 7, hanya 10, ada. Itu maksud ayat ini. Amin. Jangan lihat hari ini, tapi lihat besok. Saya tutup dengan ini, saudara. Orang yang fokus pada hari ini dan fokus pada masa lalu, biasanya adalah orang yang fokus pada prosesnya, tapi tidak pada hasilnya. Saya suka dengan mama-mama. Mereka masak itu tenang sekali. Potong bawang, santai. Lalu potong apa lagi? Daging, santai mereka. Kita yang laki-laki ini lihat, apalagi kalau lapar ini, cepat sedikit dulu. Mereka santai. Mereka masak, mereka balik pun santai sekali. Kenapa? Karena mereka tahu prosesnya. Kalau jalan baik, waktunya tepat, yang makan itu enak. Saya pernah satu kali lihat istri saya masak kacang nasi. Saya suka kacang nasi dicampur dengan beras, saya suka sekali. Nah, saya berpikir bahwa dia seperti masak beras, tepat sekali. Jadi satu kali saya puasa di sini 7 hari, 11 hari saya puasa di sini. Saya coba bikin nasi kacang. Karena saya lihat tiba-tiba kelihatannya istri saya baru masak tuh. Tiba-tiba sudah ada kacang nasi. Wow, saya makan enak. Jadi saya berpikir masak nasi kacang itu cepat. Maka saya rebus kacang hari pertama. Saya lihat, wow, dia permisi, tadi dia kecil begini, dia bangka naik. Saya bilang, oh, itu masak. Saya angkat, oh, sudah jadi dalam doa itu di samping ingat Tuhan, saya bayangkan Tuhan nanti buka puasa, wah, nasi kacang enak. Saya cepat-cepat buru-buru kasih mati apinya, langsung sendok pergi gunung, Bu. Pas saya makan sendok pertama, saya kaget. Kenapa beda rasanya? Baru setelah itu saya pikirkan sudah lama, saya rebus terlalu lama sekali karena saya sudah pencet, oh ini sudah agak mendingan. Waktu saya makan ternyata itu belum matang, Saudara. Besok saya coba lagi, akhirnya saya buang nasi semua. Besok dengan gairah yang masih sama, saya pikir tambah waktu. Jadi misalnya saya mau buka puasa jam 5, kira-kira jam 3:30 itu saya masak sudah, supaya jam 5 saya habis mandi sudah. Setelah jam 5 sama, saya pikir Tuhan, sebenarnya satu saja alasannya, saya orang yang tidak sabar. Kalau wanita itu sabar, dia buka, belum. Kita laki-laki sudah angkas makan apa adanya. Kadang-kadang kita bilang, kenapa akhirnya kita tidak menikmati? Karena belum waktunya. Proses itu panjang. Tapi orang yang fokus pada hari ini masa lalu selalu pada prosesnya. Tapi orang yang fokusnya pada masa depan, dia lihat hasilnya. Amin. Amin. Orang masa RW bisa sama. Udah, kalau bola balik RW itu tidak gampang. Apalagi yang 2 ekor besar. Kita baru balik 2-3 kali rasanya kasih kau ketalan. Tapi orang yang tahu persis hasil terbaik itu dia bilang sabar belum ini. Kita lihat air sudah mendidih, daging punya bumbu sudah masuk ke telinga. Tapi orang yang tahu masa depan anjing bu enak itu kapan, itu dia yang tahu. Dia lu tahu sepaksa. Mengerti ya? Demikian hidup kita. Kalau saudara paksa ini hidup untuk melihat ini hari juga tanpa tunggu proses Tuhan dan lihat hasilnya, saudara tidak dapat apa-apa. Amin. Amin. Saudara lihat ini, jalan Indonesia ini rata-rata hancur. Kenapa? Karena prosesnya tidak berkualitas. Dia punya ter, belum masak baik-baik. Yang penting ada ter. Maka 3 hari setelah saudara lihat hari pertama, jalan mulus. Hari kedua, jalan mulus. Hari ketiga di lubang spesial begini. Prosesnya, lihat hasil. Amin.
Tuhan bentuk orang Israel supaya ada hasil yang luar biasa. Dan yang terakhir, saudara, saya kasih tahu saudara ini, jangan fokus membandingkan dirimu dengan persoalanmu, tapi bandingkanlah Tuhanmu dengan dirimu dan persoalanmu. Saya putar-putar ini bahasa supaya saudara agak pusing sedikit. Saudara, jangan fokus bandingkan dirimu dengan persoalanmu, tapi fokuslah membandingkan siapa? Tuhan dengan dirimu dan dengan persoalanmu. Kalau saudara bandingkan dengan dirimu, itulah sebabnya muncul rasa frustrasi. Memang beta sudah begini Bapak, beta ini orang lemah, sudah lemah lagi, kurang darah. Itu yang disebut kita fokus pada diri lalu membandingkan dengan persoalan. Sudah lemah, kurus kering lagi, sakit-sakitan, beban banyak. Kita sudah banding dengan diri, banding dengan persoalan. Tapi dia bilang gini, jangan banding dengan dirimu, jangan banding dengan persoalanmu, maka engkau stres. Kalau begitu balik, bandingkanlah Tuhanmu dengan dirimu. Kalau engkau banding dirimu dengan Tuhanmu, maka kesimpulannya adalah Allahku lebih besar dari hidupku. Kalau Allahku lebih besar dari diriku, saya percaya Tuhan bisa mengerjakan perkara-perkara luar biasa dalam hidup ini. Yang kedua, kalau saya bandingkan persoalan saya dengan hidup saya dengan persoalan saya, sama. Saya kelihatan kecil, persoalan saya terlalu besar. Itu sebabnya orang mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia melihat, dia membandingkan dia dengan persoalan lebih besar, makanya mau bunuh diri. Tapi orang yang benar adalah dia bukan membandingkan dengan persoalannya, dia tidak membandingkan dengan dirinya, tapi dia membandingkan persoalan itu dengan Tuhannya. Amin. Sudah ngerti ya sampai sini ya? Kalau saudara stres, periksa baik-baik. Saudara sedang membandingkan dirimu dengan persoalan. Kenapa orang iri hati? Karena selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kalau engkau membandingkan dirimu dengan Tuhanmu, dengan apa yang jadi kerinduanmu, maka orang tidak perlu iri hati. Dia mau diberkati silakan. Ini hari dia diberkati, tapi besok saya percaya saya punya Tuhan yang sama yang memberkati dia, Tuhan yang sama memberkati saya. Tapi kalau orang yang tidak fokus membandingkan Tuhannya dengan persoalan dan cita-citanya, akan menjadi orang-orang pesimis dan iri hati. Kita tidak perlu iri hati dengan orang punya berkat, karena saya percaya Tuhan juga punya berkat untuk kita. Mari, maksud saya gini, perhatikan kata itu, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mengapa? Tadi saya bilang kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan persoalan, apalagi persoalan dengan diri kita. Tapi bandingkanlah Tuhan dengan pribadi kita, bandingkanlah Tuhan dengan persoalan kita, maka kesimpulan kita persis seperti ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kenapa Tuhan bilang pada orang Israel, aku yang perang untuk kamu? Karena orang Israel itu membandingkan dirinya. Padahal menurut catatan, kalau saudara baca, saudara dengar baik-baik, dengar angka ini. Menurut catatan ada 2 juta orang Israel pada waktu itu keluar dari Mesir. Berapa? 2 juta. Harusnya mereka tidak usah takut. Kalaupun mereka perang, 1 juta mati, 1 juta masih bisa bunuh orang Mesir. Tapi lihat, ketika mereka membandingkan diri mereka, mungkin mereka berpikir gini, akan kami 2 juta, tapi kan kecil-kecil. Mereka lupa bahwa yang harus dibandingkan bukan persoalan. Yang dibandingkan adalah Tuhannya yang disembah. Ada amin. Lihat, 2 juta, tapi masih menimbulkan ketakutan. Kita ini kadang-kadang seperti itu kan? Uang tidak ada ketakutan, uang ada juga ketakutan. Bagaimana Bapak Gembala? Begini, uang tidak ada sama sekali kita ketakutan. Besok nih minyak tanah nih habis, listrik justru berbunyi, panggil kayak sirine saja, tui, lalu dia tulis 4 kWh. Kita lihat, kita takut. Tapi saya kasih tahu saudara, tenang-tenang saja, karena saya percaya 2 karakter ini akan ada. Pertama, kenapa orang yang berharap pada Tuhan, yang fokus pada Tuhan, yang tidak membandingkan persoalan dengan dirinya, tapi membandingkan Tuhan dengan persoalannya, karena satu, dia meyakini Tuhan yang akan bela dia. Kan dia bilang, lu diam-diam, nanti saya yang perang. Kenapa? Karena
Tuhan sudah tahu ini Israel ini menang di Mulu Besar saja 2 juta. Kan harusnya mereka bilang, hei orang Mesir, kami ada 2 juta, harusnya mulut besar. Tapi lihat bahwa tanpa Tuhan, kualitas model apapun jadi kecil. 2 juta tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Tapi bagi mereka yang tahu bahwa Allah kita luar biasa akan berkata, Tuhan yang perang untuk saya. Amin. Saudara lihat gaji saudara dibandingkan dengan kebutuhan anak-anak, mau makan, mau minum, mau sekolah, stres gila. Tapi kita harus ingat ayat ini. Kita sedang membandingkan Tuhan kita dengan persoalan kita, maka kita akan berkata, saya tenang-tenang saja, karena yang atur ini hidup Tuhan Allah. Ayat ini sedang bicara Tuhan yang atur. Kalau Anda takut Anda tidak bisa kawin, ingat Tuhan yang atur hidupmu. Kalau engkau berpikir gajimu yang atur masa depanmu, maka tidak ada orang miskin yang bisa melahirkan anak-anak sarjana. Saya ulangi lagi. Kalau orang berpikir bahwa masa depan hanya milik orang-orang kaya, maka belum pernah ada orang susah yang punya anak sarjana. Tapi berapa banyak orang susah punya anak sarjana? Kalau begitu, hidup kita bukan ditentukan dengan apa yang kita punya. Seperti orang Israel punya 2 juta, tidak bisa bikin apa-apa. Tapi apa yang kita sembah, yaitu Tuhan Allah. Saya kemarin kunjungi satu keluarga, saya sebut saja keluarga Fanggidai karena saya kenal baik. Diajak kami makan. Saya suka kalau ke rumah orang tuh suka lihat foto-foto ya. Saya lihat keluarga itu dan saya lihat terpampang foto-foto anak-anaknya sarjana semua. Tapi saya dengar cerita dia adalah sederhana. Dia bilang, Bapak, karena istri saya memuji dia, istri saya mengatakan, mama ini cantik. Dia bilang, mama, tahu seomong begitu. Sebelumnya mama tahu untuk bisa beli bedak saja, saya tidak akan beli bedak. Kenapa? Susah mau makankah anak-anak kuliah semua. Tapi saya kasih tahu saudara, dia meyakini bahwa pembuat cerita hidup mereka adalah Tuhan. Dan foto-foto itu anak-anaknya hampir semua sarjana dari keluarga susah. Perhatikan ini, Tuhan yang perang, artinya Tuhan yang atur ini hidup. Orang muda dengar, jangan takut hidupmu. Selama Tuhan engkau percayakan atur hidupmu, apa yang engkau anggap mustahil menjadi mungkin. Amin. Saya pada waktu menikah, saya berpikir yang penting bisa makan dulu lah. Waktu anak-anak lahir, saya selalu menikmati. Kenapa? Karena saya pikir begini, kalau sampai Tuhan kasih lahir dia, makan pasti cukup. Karena Tuhan atur. Dan terbukti anak-anak saya besar-besar, ya, gemuk-gemuk luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan yang atur. Waktu mereka mulai besar, adalah dia datang lagi persoalan baru, yaitu uang sekolah. Tapi sekali lagi di otak saya selalu berpikir Tuhan yang atur. Seperti kata ini, Tuhan yang berperang. Bahasa sekarang, Tuhan yang atur. Dan saya kasih tahu saudara, sampai hari ini Tuhan masih atur ini hidup. Ada amin. Percaya Tuhan masih atur ini hidup. Tuhan masih pegang kendali ini hidup. Yang kedua, ciri khas yang terakhir, kalau orang itu mengandalkan Tuhan dan bukan lihat persoalan besar, tapi melihat Allah yang besar. Sudah lihat ini, dia bilang apa? Kamu akan diam saja. Saudara, orang diam itu macam-macam. Ada orang diam karena karakternya suka diam. Lu mau omong ribut sih, dia diam sih. Karena disebut pendiam, betul ya? Tapi ada orang yang diam berbahaya. Tidak selama orang diam itu baik. Perhatikan, ada orang yang kalau dia lagi cerewet, tiba-tiba dia diam, lalu tiba-tiba bau naik. Cerewet di atas oto, tiba-tiba dia diam. Kenapa dia diam? Ini diam bahaya. Karena biasa kalau orang suka itu dia diam. Kalau orang tanya siapa dia? Dia hanya lihat. Tanda kalau orang diam, kemungkinan dia ya. Dan kalau Anda mau tahu bahwa dia atau tidak di atas mobil, tunggu setelah 2 kilo perjalanan. Kalau dia bilang berhenti dong, mau buang air, naik tadi dia. Maksudnya begini, diam itu tidak selamanya baik. Tapi dalam konteks ini,
dia bicara ketenangan. Orang yang percaya Tuhan, yang meyakini di dalam hidup ini Tuhan yang atur, dia pasti tenang. Ada amin. Lu mau makan tidak ada makan, dia tetap tenang karena dia tahu Tuhan atur. Binatang saja kata Alkitab, burung di udara saja dia pelihara. Masa lu yang pakai anting-anting Tuhan tidak pelihara? Amin. Kalau Tuhan bisa pelihara burung di udara, yang tidak apa kata Alkitab? Tidak apa? Tidak menanam ya, tidak menabur, tapi menuai. Lalu saudara bilang, Bapak saya juga seperti burung. Saya tidak pernah tanam mangga, tapi orang pemangga pindah ke rumah. Itu pencuri namanya. Tapi maksudnya adalah begini, intinya Tuhan pelihara. Amin. Sudah saya lihat wajah-wajah saudara sudah hampir selesai. Tapi saya hanya mau kasih tahu saudara, dua ciri-ciri harus terakhir. Bilang sama Tuhan, saya punya persoalan, tapi saya tahu Tuhan berperang untuk saya. Tuhan yang atur ini hidup. Tuhan yang atur, kalau Tuhan yang atur pasti aman. Kalau Tuhan yang atur pasti luar biasa. Waktu saya tutup dengan cerita ini lalu kita berdoa. Waktu kami ke Jawa saudara, masuk di sebuah hotel, tidur, semua orang tak sibuk, termasuk istri saya. Bapak cepat-cepat kau tempi daftar, kau tidur, istirahat capek. Saya bilang tenang saya, panitia Suarto. Istri saya pokoknya berusaha untuk saya pergi. Akhirnya saya pergi. Panitia bilang begini, sebentar ya, kami datang paling awal sesuatu. Lalu intinya akhirnya kami daftar paling pertama. Harap karena kami daftar pertama, kunci kami dapat pertama dan istirahat. Saudara tahu, datang 1 bus, 2 bus, 3 bus, daftar mereka. Kami berpikir kami pertama, tapi karena panitia yang atur, saya suruh istri saya, pitanya sudah kan kau daftar pertama supaya kau pitar barang kau istirahat tenang-tenang. Karena acara sebentar nanti mulai, jadi kami harus istirahat. Saudara tahu, yang datang terakhir ini dong pegang kunci, dia bilang, Bapak sudah dapat kunci. Dalam beta saya mau omong karena beta dalam hati, beta daftar pertama, baru beta bilang, beta daftar pertama, lalu kunci dapat terakhir, kan malu. Jadi saya diam-diam saja. Saya dapat kesimpulan, kalau panitia suator biar lu mau daftar pertama, lu dari belakang. Tapi sebaliknya kalau panitia atur biar lu dari belakang, lu tidur paling awal bisa. Demikian Tuhan. Kalaupun saudara punya persoalan, selama Tuhan yang atur, program manusia siapa mau membatalkan program saudara, rencana saudara, planning saudara, masa depan saudara, batal. Kenapa? Karena Tuhan pemegang sejarah kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara. Ayat 8 dikatakan begini, demikian firman Tuhan, Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel, tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Lihat, kalau orang fokus pada Tuhan, Alkitab bilang apa? Israel walaupun ada pasukan terus berjalan. Tapi beda dengan orang yang fokus pada persoalan, dia mati di situ. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Saudara lihat ini, orang Israel tidak tenang. Kenapa? Karena dia fokus pada persoalan. Tapi mereka yang fokus pada Tuhan akan berkata, saya tenang karena Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri saudara dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya.